Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Aprileo dengan NIM 24USP151 dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan dan mengoperasikan PLC dan HMI untuk kasus forward reverse otomatis pada motor induksi 3 fasa. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Taufik Mukhtar STMT dan Bapak Lutfi STMT. Di video kali ini gunanya untuk melengkapi tugas mid semester sekaligus final PLC dan HMI. Selamat menyaksikan. Baik, topik pembahasannya yaitu 1. Pengertian PLC, 2. Komponen utama pada PLC, yang 3. Sejarah PLC, keempat kelebihan PLC dibandingkan dengan relay, 5. Klasifikasi PLC, 6. Spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PLC. Menurut NEMA, PLC adalah perangkat elektronik digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi dalam bentuk logika, urutan, timing, pencacahan, dan operasi aritmatika, serta mampu mengontrol mesin atau proses melalui input dan output digital maupun analog. Selanjutnya, komponen utama pada PLC. Yang pertama, input. Contohnya, pass button, limit switch, dan lain-lain. Yang kedua, CPU. Ada prosesor, yaitu untuk mengolah data. Kemudian memori untuk menyimpan data, power supply untuk sebagai sumber daya pada CPU. Yang ketiga, ada output. Contohnya lampu, buzzer, coil, dan lain-lain. Baiklah, kita masuk ke sejarah PLC. Pada tahun 1968, Dick Marley menciptakan PLC pertama, Modicon 084 di Amerika Serikat. Tujuan awalnya menggantikan sistem relay konvensional yang rumit, mahal, dan sulit diubah. Pada tahun 1970, mulai digunakan luas di industri otomotif, khususnya General Motors. Pada tahun 1980, berkembang dengan kemampuan komunikasi, pemrograman fleksibel, dan model ekspansi. Tahun 1990, mendukung jaringan industri, komputer, dan integrasi sistem SCADA. Dan sekarang PLC modern lebih cepat, fleksibel, serta dapat terhubung dengan IoT dan sistem otomatisasi cerdas. Kemudian kelebihan PLC dibandingkan dengan relay. Yang pertama, fleksibel. Program dapat diubah tanpa harus merombak kabel. Yang kedua, efisien ruang. Ukuran lebih kecil, tidak membutuhkan banyak relay fisik. Yang ketiga, cepat dan handal. Respon lebih cepat dibandingkan relay mekanik. Yang keempat, mudah diprogram. Cukup menggunakan perangkat lunak, ladder diagram, STL, FBD, dan lain-lain. Yang kelima, pemeliharaan mudah. Diagnosa kerusakan dapat dilihat melalui software atau indikator. Yang keenam, ekonomis jangka panjang. Meski harga awal lebih tinggi, banyak perawatan lebih rendah. Yang ketujuh, komunikasi dan integrasi. Dapat terhubung dengan HMI, komputer, hingga sistem IoT. Adapun klasifikasi PLC. Yang pertama, Compatch. Prosesor I/O modul sebagai satu unit tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, modular. Prosesor I/O adalah modul terpisah, mudah diubah berdasarkan kebutuhan, lebih fleksibel menambahkan dan merubah modul I/O-nya. Di sini ada pun spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Yang pertama, Siemens. Software Kia Portal Step 7. Tipe Micro, tipe Basic, tipe Modular, tipe High End. Yang kedua, Omron. Software CX Programmers, Sysmesh Studio. Tipe Micro, tipe Compatch, tipe Modular, tipe High End. Yang ketiga ada merek Schneider, yang keempat ada merek Delta. Pada rangkaian daya, kita bisa lihat menggunakan dua kontaktor, yaitu kontaktor forward dan kontaktor reverse, dengan cara membalik kedua fasanya. Di sini kita balik yaitu fasa R dan T. Cara membaca rangkaiannya yaitu naikkan MCB 3 fasa, kemudian arus akan mengalir menuju kontaktor forward dan kontaktor reverse. Untuk mengaktifkan kontaktor forward dan kontaktor reverse, maka koil kontaktor harus aktif atau dialiri arus. Proses ini dapat kita lihat pada rangkaian kontrol yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah,
Apabila koil kontaktor forward dialiri arus, maka kontak kontaktor forward di sini akan close dan arus dapat mengalir menuju tor dan motor. Lalu, motor akan berjalan secara forward dengan urutan fasanya yaitu R, S, T. Sedangkan apabila koil kontaktor reverse dialiri arus, maka kontak kontaktor reverse di sini akan otomatis close dan arus dapat mengalir menuju tor dan motor. Lalu motor akan berjalan secara reverse karena urutan fasanya dibalik yaitu fasa T, S, R. Selanjutnya, kita akan membahas wiring rangkaian kontrol. Pada rangkaian kontrol, di sini ada terminal input menggunakan 3 pas button, yaitu ada pas button start, pas button stop, dan pas button reset. Sumber tegangannya 220 volt AC. Kemudian, ada terminal output menggunakan kontaktor forward dan kontaktor reverse, dan 1 buah buzzer. Cara membaca rangkaian ini adalah, sebelumnya kita harus tahu dulu kalau untuk terminal input alamatnya diawali dengan 0 titik sekian. Sedangkan untuk terminal outputnya diawali dengan 100 titik sekian. Sumber tegangan 220 volt AC memiliki 2 kabel. Yang pertama, kabel disambungkan ke L1 dan kabel kedua disambungkan ke L2 atau netral. Kemudian, ketiga pas button ini inputnya diparalelkan dan disambungkan lagi ke terminal output bagian negatif. Untuk output push button start disambungkan ke alamat 0.01. Kemudian untuk output pas button stop disambungkan ke alamat 0.03. Dan output dari pas button reset disambungkan ke alamat 0.05. Pada bagian L2 atau netral disambungkan lagi ke koil kontaktor terminal A2 kontaktor forward dan kontaktor reverse. Setelah itu disambungkan lagi ke output dari buzzernya. Pada kontaktor forward, koil kontaktor A1 disambungkan ke terminal output PLC dengan alamat 100.7. Untuk kontaktor reverse, koil kontaktor A1 disambungkan ke alamat 100.6 dan pada buzzer bagian inputnya disambungkan ke alamat 100.5. Kemudian pada PLC, COM di terminal input disambungkan ke positif dari terminal outputnya. Kemudian untuk L1 disambungkan lagi ke COM terminal output yang seharusnya khusus untuk alamat 100.4, 100.5, dan 100.6. Ada juga 100.7. Di sini dapat kita lihat pada gambaran terjadi kesalahan untuk tujuan ke COM-nya. Mengapa kita tuju ke COM dengan alamat tersebut? Karena pada rangkaian ini yang kita gunakan itu adalah pada alamat 100.5, 100.6, dan 100.7. Maka disitulah kita akan memakai COM tersebut. Selanjutnya ada gambar timing table yang mana berisi output device yaitu kontaktor forward, kontaktor reverse, timing, dan rank. Di sampingnya ada bagian step time yaitu T0, T1, T2, dan T3. Cara bacanya yaitu ketika T0 maka kontaktor forward akan aktif selama 8 detik. Pada saat T1 aktif melakukan jeda selama 5 detik. Kemudian pada saat T2 maka kontaktor reverse akan aktif selama 8 detik. Dan pada saat T3 melakukan jeda selama 5 detik. Kemudian saya akan menjelaskan pada ladder diagram ini. Ketika push button start ditekan, maka arus akan masuk dan mengaktifkan koil M-run. Ketika koil M-run aktif, merubah setiap anak kontaknya. Semua anak kontak M-run yang open akan menjadi close. Kita cari pada alamat yang sama. Nah, di bawah push button start ada anak kontak M-run, yang mana dia akan close karena koil M-run aktif. Maka, pada saat tombol start dilepas, arus akan tetap mengalir melalui kontak M-run agar koil M-run tetap bekerja. Kemudian, baris program di bawahnya bahwa arus akan masuk ke T0 dan T0 akan mulai menghitung selama 8 detik. Dan pada baris program yang di bawahnya lagi secara bersamaan juga mengaktifkan koil kontaktor forward selama T0 berhitung yaitu selama 8 detik. Ketika T0 selesai berhitung, maka akan merubah setiap kontaknya. Maka koil kontaktor forward akan mati. Kemudian, ketika kontak T0 terhubung, maka arus akan masuk ke T1 dan T1 akan mulai menghitung waktu jeda selama 5 detik.
Ketika selesai waktu jeda selama 5 detik, selesai menghitung, maka akan merubah setiap kontaknya sehingga T2 akan aktif dan secara bersamaan arus juga masuk ke koil kontaktor reverse dan aktif selama T2 menghitung yaitu 8 detik. T2 selesai menghitung, maka akan merubah setiap anak kontaknya sehingga pada koil kontaktor reverse akan mati karena tidak ada arus yang dilewatkan. Kemudian T3 akan menghitung, melakukan waktu jeda selama 5 detik. Setelah dia menghitung, maka akan merubah setiap anak kontaknya sehingga counter yang di sini nilainya akan berkurang. Jadi, counter akan melakukan pencacahan sebanyak 3 kali. Fungsi anak kontak dari timer adalah untuk mereset timer sehingga saat kembali ke kondisi semula, maka motor induksi 3 fasa kembali bekerja secara forward karena masing-masing timer sudah direset sehingga kembali ke posisi awal. Ketika proses ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali, maka setiap anak kontaknya counter akan berubah sehingga mengaktifkan buzzer. Buzzer akan berbunyi. Untuk melakukan proses ini kembali, maka kita perlu menekan tombol reset untuk mengembalikan nilai pada counter kembali ke posisi awal sehingga arus akan mengalir lagi ke timer. Koil kontaktor dan buzzer berhenti. Kemudian proses ini akan berulang seperti yang tadi. Proses ini akan berhenti ketika kita menekan tombol push button stop karena tidak ada arus yang dilewatkan sehingga koil M-run akan berhenti atau mati. Berikut ada list tabel I/O-nya. Ada nama komponen, tipe I/O, alamat, serta komennya. Yang pertama, di sini ada komponen push button start. Tipe I/O-nya digital input, alamatnya 0.01 dan komennya push button normally open untuk mengaktifkan sistem. Yang kedua ada push button stop, tipe I/O digital input dan alamat 0.03 dan komen push button normally open untuk menghentikan sistem. Kemudian ada push button reset, tipe I/O digital input dengan alamat 0.05 dan komen push button normally open untuk mereset sistem. Kemudian ada kontaktor forward, tipe I/O digital output dengan alamat 100.07 dan komen kontaktor 220 volt AC untuk motor berputar secara forward. Kemudian ada kontaktor reverse dengan tipe I/O digital output dengan alamat 100.6 dan komen kontaktor 220 volt AC untuk motor berputar secara reverse. Kemudian ada buzzer dan tipe I/O digital output dan alamat 100.5 dan komen buzzer horn 220 volt AC untuk indikator alarm. Selanjutnya, pada video berikut ini saya akan membuat wiring, rangkaian diagram, kemudian ladder diagram, dan membuat HMI-nya juga atau Hammond Machine Interface, dan langsung mengaplikasikan PLC-nya ke motor induksi 3 fasa. Simak video berikut ini. Pertama-tama di sini saya membuat ladder diagramnya dengan aplikasi CX Programmer. Ladder diagram yang saya buat ini adalah ladder diagram yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Langsung saja ke langkah pembuatannya. Silakan simak videonya. Di sini saya memasukkan nama-nama komponennya beserta alamatnya.
Setelah selesai membuat ladder diagram, selanjutnya lakukan simulasi pengujian. Dengan menekan tombol Ctrl Shift W, selanjutnya untuk simulasi penekanan tombol force on gunakan Ctrl J, dan untuk simulasi pelepasan tombol force off gunakan Ctrl K lalu Ctrl L. Selanjutnya, untuk mengetahui langkah-langkah dari simulasinya, silakan simak video berikut ini. Yang pertama, ketika tombol pause button start ditekan, maka sistem akan mulai beroperasi. Yang kedua, ketika sistem mulai beroperasi, maka motor induksi 3 fasa akan berputar secara forward selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Selanjutnya, motor induksi 3 fasa akan berputar secara reverse selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Proses kedua akan kembali diulangi secara otomatis sebanyak 2 kali. Total dia beroperasi 3 kali. Setelah 3 kali langkah 2 terulang, maka alarm buzzer akan berbunyi. Buzzer akan berhenti berbunyi jika tombol pause button stop atau reset ditekan. Jika tombol pause button reset ditekan, maka sistem akan memulai kembali proses mulai dari langkah kedua. Jika tombol pause button stop ditekan, maka sistem akan berhenti. Stop. Berikutnya saya akan membuat wiring rangkaian kontrolnya sesuai dengan gambar di layar ini. Selanjutnya saya akan merangkai modul PLC, modul kontaktor, modul I/O trainer, dan modul buzzer sesuai dengan wiring diagram. Pastikan PLC telah lulus pengujian melalui PLC Functional Test. Nah, di sini saya sudah selesai merangkai wiring rangkaian kontrolnya. Baik, langsung saya lihat lebih dekat. Nah, di sini ada modul PLC, ada kontaktor forward dan kontaktor reverse, ada pause button start, stop dan reset, kemudian ada satu buah buzzer. Kemudian transfer atau download ladder diagram ke modul PLC. Pastikan PLC dan PC telah terhubung menggunakan kabel downloader. Setelah mendownload ladder ke modul PLC, pastikan PLC kembali dalam mode run. Langsung saja kita coba dengan menekan tombol pause button start. PLC-nya langsung aktif dan pada PC rangkaian laddernya juga aktif otomatis. Nah, di sini kontaktor forwardnya mulai aktif dan kontaktor reverse-nya juga mulai aktif. Nah, setelah 3 kali beroperasi, maka alarm buzzer akan berbunyi. Jika tombol pause button reset ditekan, maka sistem akan memulai kembali proses mulai dari langkah 2. Jika tombol pause button stop ditekan, maka sistem akan berhenti stop. Setelah selesai, hentikan simulasi dengan menekan Ctrl Shift W. Nah, selanjutnya saya akan membuat HMI sesuai dengan gambar di layar ini. Langsung saja kita buat dengan membuka aplikasi CX Supervisor Developer.
Nah, silakan simak video pembuatan HMI-nya. Setelah pembuatan HMI-nya selesai, selanjutnya simulasikan HMI ke ladder diagram yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah ditekan tombol push button start pada HMI, di sini ladder diagramnya juga aktif. Nah, setelah 3 kali pengulangan beroperasi, maka buzzer akan kedap-kedip. Nah, selanjutnya sambungkan PLC ke motor sesuai dengan gambar rangkaian ini. Nah, di sini ada komponen Tor yang outputnya sudah kita sambungkan ke motor induksi 3 fasa. Kemudian input dari Tor kita sambungkan ke kontaktor forward pada terminal T1, T2, dan T3. Kemudian output dari MCB 3 fasa kita sambungkan ke kontaktor forward terminal L1, L2, dan L3. Naikkan MCB 3 fasa pada sumber, naikkan juga MCB 3 fasa pada rangkaian. Kemudian tekan tombol push button start, maka motor akan berjalan forward selama 8 detik. Kemudian melakukan jeda selama 5 detik dan motor kembali berputar reverse selama 8 detik dan melakukan jeda lagi selama 5 detik. Setelah 3 kali beroperasi, maka alarm buzzer akan berbunyi. Tekan push button stop untuk menghentikan motor berjalan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Programmable Logic Controller atau PLC merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem otomasi industri modern. PLC dirancang untuk menggantikan sistem kontrol konvensional dengan tingkat keandalan, fleksibel, dan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.